Yap, ini dia si Poco F7. Rival beratnya si iQOO Neo 10. Yap, HP ini punya positifnya juga tapi punya negatifnya kalau misalnya boleh dibandingin sama iQOO Neo 10. Apa aja sih dan kira-kira worth it nggak dibeli? Yuk kita langsung aja review Poco F7. Let's go! Halo guys, nama gue Stam dari StefTech dan mari kita langsung aja review finally si Poco F7 setelah gue pakai ini kira-kira selama seminggu lebih dikit lah. Kita langsung aja review ya. Yang pertama seperti biasa untuk link pembelian mau itu wallpaper atau si pembelian HP ini, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi ya. Jadi pertama harga dan speknya dulu. Harga ini gue beli pas lagi diskon ya, pas flash sale, first sale lah lebih tepatnya, di 5,3 jutaan. Itu yang varian 12 GB, 512 GB. Kalau nggak salah cuma satu varian ya HP ini 512 GB, jadi udah gede banget storage-nya. Dan untuk speknya sendiri bisa kita lihat dia itu pakai Snapdragon 8S Gen 4 yang bagus banget. Terus dia juga punya layar 6,87 inci yang besar, AMOLED 120Hz, mantap. Udah ada Xiaomi AI yang pastinya HyperOS AI. Terus dia juga punya UFS 4.1 storage speed-nya sangat kencang dan juga punya baterai sebesar 6500 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 90 watt. Jadi speknya bisa kita bilang 11-12 lah sama iQOO Neo 10. Memang mereka berdua tuh saling nge-undercut ya. Untuk desain dan display. Jadi di video kali ini apa sih gue bakal lebih banyak komparasi ke iQOO Neo 10 juga karena gue udah pernah review HP itu di video beberapa minggu yang lalu ya. Jadi gue bakal mention lebih banyak iQOO Neo 10 karena memang itu rivalnya HP ini. Jadi yang pertama gue mau bahas yaitu desainnya. Desainnya sendiri gue sih suka ya. Dari desain belakang ini kerasa bagus, kerasa sangat sleek banget. Gue suka desain Poco ini. Gue beli warna putih, gue kurang suka yang hero colornya Poco, itu menurut gue alay banget. Yang warna putih ini bagus, dia warna putih tapi sebenarnya ada kayak dual color gitu yang gue suka. Dan di kamera ringnya tuh kalau misal kena cahaya ada kayak garis hijaunya. Subtle tapi keren, gak kelihatan terlalu gamer tapi masih ada aura-aura gamernya. Gue masih suka lah. Dan untuk build quality ini bagus banget. Ini build quality-nya upgrade paling besar dari Poco F series ya untuk yang biasa. Finally Poco F7 ini udah pakai kaca belakang dan frame metal dan di tangan kerasa sangat premium. Ini pretty much kayak HP flagship dan yang pastinya kalau misalnya dibandingin sama iQOO Neo 10, ini feeling di tangannya jauh lebih premium karena iQOO Neo 10 kan itu terbuat dari full plastik, ini full terbuat dari aluminium dan kaca, kerasa jauh lebih premium. Ini jauh lebih menang lah, 100%. Sedangkan untuk desain depan dia pakai dot display, bezelnya juga kanan kiri atas tipis banget, bagus kayak HP flagship. Walaupun bezel bawah masih agak sedikit besar ya dibanding kanan kiri atas, tapi dia udah tipis banget juga kok. Overall ini screen to body ratio-nya udah di atas 90%, jadi udah sangat tipis. Dan layarnya juga gue suka dia 6,87 inci, jadi lebih kelebar ya. Ngingetin gue sama iPhone 16 Pro Max atau 15 Pro Max, 14 Pro Max. Lebih kelebar jadi kerasa lebih gendut daripada lebih tinggi, yang gue lebih suka. Untuk nonton surface area-nya lebih banyak, untuk gaming juga surface area-nya bakal lebih banyak. Dan untuk si display quality sendiri, ini display quality-nya menurut gue bagus banget juga. Pas keluar dari box, HP ini di Pro Color, jadi agak sedikit flat. Gue langsung ubah ke Vivid dan kualitasnya mantap kayak HP Samsung. Vibrant, buat nonton film enak, buat main game enak banget juga. Clear, bagus lah. Tapi memang untuk visibilitas di bawah sinar matahari bisa kita lihat itu di Sumarecon, dia full brightness-nya nggak bisa terang banget nitsnya, jadi layar memang masih agak kelihatan gelap lah. Mulai kelihatan HP 5 jutaannya. Tapi overall walaupun agak gelap pun dia masih usable menurut gue. Dan yang bagus juga dari HP ini yaitu dari haptiknya. Haptik motornya dia lumayan powerful dan juga kerasa premium. Jadi dipakai buat ngetik atau dipakai buat navigasi OS gitu yang ada haptiknya, semua kerasa enak banget kayak HP flagship. Mantap sih. Terus bagaimana untuk si biometrik? Biometrik dia pakai optical fingerprint yang posisinya ada di depan, yang pastinya cuma sama seperti HP Cina lainnya, yaitu iQOO Neo 10 pun dia fingerprintnya agak terlalu bawah untuk kesukaan gue. Tapi at least untuk kecepatan, ini cepat, akurat, nggak ada masalah sama sekali sih. Nice. Terus kita bahas selanjutnya untuk audio quality. Ini menurut gue salah satu yang Xiaomi Poco F7 jauh lebih menang dibanding si iQOO Neo 10. Pertama kita bahas si yang nggak beda jauh ya, yaitu dari si headphone jack quality to USB Type-C. Jadi dia sama-sama nggak ada headphone jack, harus pakai converter, tapi gue lebih suka suara di Poco F7. Dia suaranya lebih powerful, amplifiernya gue pakai headphone Truth Ear Zero Bluetooth, volume 35% udah keras, mantep banget. Suaranya juga dia ke arah warm, jadi
kerasa lebih fun, bass-nya keluar, tapi masih bisa mempertahankan soundset yang bagus, separasi bagus, detail masih oke, ya masih bisa mempertahankan signature headphone atau IEM yang kalian colok, jadi udah bagus banget. Tapi yang sangat bagus dibanding iQ Neo 10, ya sebenarnya sih HP 2 jutaan juga masih banyak lebih bagus daripada iQ Neo 10, yaitu dari segi speakernya. Ini dua speaker di HP ini, terutama kalau lagi main game, mantep banget. Dari soundset yang luas, separasi instrumen yang bagus, vokalnya yang bagus juga, jernih, dan di volume tinggi sekalipun dia nggak nusuk, itu gue suka banget. Cuma memang yang gue rasa mid-range atau instrumennya tuh agak sedikit mundur, tapi ya wajar di harga segini, dan kalau misalnya mau dibandingin sama iQ Neo 10 sih, speaker di Poco F7 jauh lebih bagus, night and day lah. Untuk lebih detailnya, ini dia speaker testnya, kalian bisa nilai sendiri ya gimana untuk kualitas si speakernya. Check it out guys. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bahas untuk kamera quality. Jadi kamera sendiri sebenarnya ini nggak beda jauh sama iQ Neo 10, tapi masih menang iQ Neo 10 ya menurut gue. Jadi kamera belakang dia punya self dua kamera. Main kamera itu ada di 50 megapiksel optical stabilization, dan kamera kedua di 8 megapiksel bisa nge-record di 4K 60 fps ya untuk kamera utamanya. Dan untuk kamera belakang dia ada di 20 megapiksel, tapi sayangnya untuk kamera depan dia hanya bisa di Full HD 60 fps. Dibandingkan dengan iQ Neo 10 yang udah bisa 4K di kamera depan, 4K 30. Jadi ya, untuk masalah video recording sih masih lebih menang iQ udah. Dan bagaimana untuk fotonya? Jadi fotonya juga menurut gue sih untuk harga 5 jutaan, terutama untuk HP gaming, ini udah solid banget. Tapi bisa kita lihat ya di gambarnya, gue sih lebih prefer kalian mending pakai main kamera. Ultrawide-nya bagus, tapi hanya kalau kepepet aja, karena yang pastinya lebih jelek dari detail dan dynamic range, dan juga exposure. Overall sih, foto kelihatan bagus, warnanya gue suka, dynamic range bagus, capture time juga snappy karena ada optical stabilization. Gambar sih, untuk HP gaming di harga 5 jutaan ini udah sangat impresif ya, tapi ya masih menang HP-HP 5 jutaan yang fokus ke kamera sih menurut gue, kayak misal Motorola X60 Fusion atau Galaxy A56 masih lebih bagus di HP tersebut. Sedangkan untuk selfie, ini juga bagus, bisa kita lihat, dia punya ngasih warna yang bagus, smoothing-nya nggak terlalu parah, detailnya oke, dan juga foto di belakang sinar matahari ini masih bisa nangkep muka gue, walaupun dynamic range-nya agak kurang oke, tapi it's fine lah, gue nggak bakal komplain lebih banyak. Sedangkan untuk night mode, capture time-nya cepet, kualitasnya juga bagus, minim noise, dan gambar enak dilihat, jadi gue juga nggak ada masalah untuk night mode. Dan untuk video recording, ini bisa di 4K 60. Mikrofonnya menurut gue ini bagus banget loh, tapi ya kalian bisa nilai sendiri nih. Gue bakal record di resolusi 4K 60 dan 4K 30 fps. Di Sumarecon itu, kalian bisa nilai kualitasnya menurut gue bagus. Fokus huntingnya juga nggak terlalu parah. Check it out. Gimana? Oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K 60 fps di Sumarecon. Bagus ya, kalau lightning-nya cukup mah kualitasnya bagus. Stabilisasi juga oke nih, gue jalan. Dan untuk maximum zoom bisa di 6 kali. Terus ini bisa di ngambil foto ya sambil record, dan juga bisa ngepost. Untuk 4K 30 seperti ini. Nah ini 4K 30 sama, nggak bisa gonta-ganti lensa, itu hanya bisa di 1080p 30 untuk ganti ke ultrawide. Lebih irit pasti, tapi sih gue sih kalau cahaya bagus gini mendingan di 4K 60 ya. Dan dynamic range juga bagus tuh. Nice. Gimana? It's pretty good light, tapi yang pastinya yang bagus banget di HP ini, walaupun agak panas banget malah, yaitu dari gaming performance-nya. Jadi keep in mind aja, kalian pasti udah tahu ya, 2 minggu yang lalu gue udah buat gaming review-nya atau gaming test yang lebih detail di channel ketiga gue, namanya Steph Test Wibu Game. Itu gue detail banget ngetes Wuthering Wave dari A sampai Z, semua kondisi. Kalian udah tahu kalau misalnya udah nonton gimana, tapi ya di sini gue bakal sambarin aja. Jadi gue tes di settingan Ultimate mode nyala, gue pakai overlay ngetes, dan gue tuh ngetes pakai Wuthering Wave, settingannya semua rata kanan kecuali FSR yang gue matiin, dan shadow-nya gue di high in bukan ultra high karena nggak beda jauh menurut gue. Jadi untuk performance ini memang bagus banget. Pertama, ini stabil ya. Mau kondisi apapun, mau lagi panas acak-adut juga ini stabil. FPS-nya bisa tinggi. Kalau misal main Wuthering Waves, memang FPS turun jadi sekitar 40 FPS, tapi dia langsung jump up lagi. Dia suka banget nge-boost si CPU-nya biar selalu di FPS yang tinggi. Dan kalau misal mau dibandingin sama iQ Neo 10, ini performance-nya memang walaupun pakai chipset yang sama, jauh lebih baik.
Padahal ini HP panas banget, jadi sepertinya Poco F7 gak di limit sama sekali di ultimate mode-nya yang lumayan bagus ya kalau misalnya kalian suka nge-unlock kayak gitu. Ini HP panas banget sampai frame metalnya tuh kerasa gak enak dipegang. Kalau nggak salah peak temperatur sampai hampir 47 Celcius, tapi performance gak ada thermal throttling sekali. Gak ada thermal throttling sama sekali guys. No throttle at all. Mantep banget ya, lumayan impresif. Gak ada stutter juga yang pastinya. Performance, walaupun dia panas HP-nya, sama rata. Dan untuk main game rhythm pun kayak Bandori menurut gue bagus. Bisa kita lihat gak ada masalah sama sekali. Itu di settingan paling rata kanan, smooth, dan enak dimainin. No touch delay sekalipun. Mantap. Terus bagaimana untuk UI-nya sendiri? Seperti kalian tahu ya, gue udah sering bilang gue paling benci HyperOS. Dan kenapa gue benci HyperOS? Karena HyperOS tuh Xiaomi kan brand yang banyak ngeluarin HP mid-range atau HP entry level. Tapi HyperOS tuh bener-bener gak optimize dan hanya bisa di-run dengan smooth di HP yang pakai chipset flagship gitu. Jadi nyebelin ya. Ya bisa dibilang kalau bisa kita beli, bayangin Galaxy A56 dengan chipsetnya pakai HyperOS, pasti bakal lebih nge-lag daripada One UI. Optimisasinya kurang bagus dan kerasa nggak enak aja softwarenya menurut gue sih. Gue malah lebih prefer XOS Infinix daripada ini gitu. Tapi ya, untuk OS sendiri, yang bikin bagus dari HyperOS yaitu software supportnya. Dia 4 tahun. Untuk HP 5 jutaan, udah sangat impresif ya, udah improve banget. Dan untuk HP ini, kalau dia pakai chipset flagship dan performance-nya benar-benar push to the limit, day-to-day performance di HyperOS sekalipun kerasa smooth, multitasking kerasa bagus, tapi tetap masih ada penyakit HyperOS ya. Kadang dia tuh suka kayak mikirnya lama, jadi kayak, oh baru sadar kalau si user yang ngeklik ini tuh harus nge-launch ini. Jadi kayak telat mikir terus gitu. Dan itu pasti bukan dari chipset, itu dari kayak OS itu kayak telat terus dan agak stutter. Gak tau kenapa suka kadang-kadang kayak gitu ya. Tapi ya, overall sih karena ini pakai chipset yang bagus, jadi gue sih masih oke lah sama HyperOS. Cuma kadang annoying aja masih kayak gitu. At least HyperOS salah satu positifnya untuk masalah multitasking kayak gini ya, masih salah satu yang terbaik, yang paling smooth. Itu sih bagusnya. So, seperti itu. Tapi kalau misalnya gue lebih pilih Vantage, mending Vantage dia. Gue sih kalau untuk personal daily usage, gue mendingan ke iQOO Neo 10. Tapi ya itu personal preference ya, jadi bukan fakta itu guys. Terus untuk si DRM info yang pasti di HP ini sudah bagus ya, dia sudah support Widefine L1, Dolby Vision, sayangnya, udah support juga ternyata, nice. HDR10 Plus, Wide Color Gamut True, dan Widefine L1. Komplit lah, no problem at all. Oke, seperti itu untuk UI-nya sendiri, gue sih cukup suka dengan performance-nya walaupun banyak stutter ya, it's okay, it's fine. Terus bagaimana untuk si battery life-nya? Nah ini baterainya memang nggak kayak di India sayangnya ya, dia nggak pakai silicon carbide yang 7300 kalau nggak salah, 7300 mAh battery itu apa 500, gede banget. Di sini di Indonesia kita dapat yang global yang pakai 6500 mAh battery. Tapi menurut gue baterainya ini tetap bagus kok, dan gue pas tes gaming, gue gak ngerasa beda jauh baterai drain-nya dibanding sama iQOO Neo 10 yang baterainya lebih besar, berapa itu? 500 mAh ya. Ini gak ada bedanya dikit banget. Jadi battery life sendiri kalau misalnya kalian hanya normal usage ya, gak gaming gitu, hanya ngambil foto, ya normal usage lah tanpa gaming, ini bisa bertahan 1,5 sampai 2 hari, no problem. Kalau bisa dipakai gaming, at least kayak sejam lah gitu, ini masih bisa bertahan sehari kok, karena baterainya cukup kuat juga. Dan waktu itu gua tes kalau nggak salah berkurang berapa sih, kayak 12% gitu, dalam waktu 20 menit, not bad untuk ultimate mode. So ya, baterai sih cukup solid dan dia juga charging speed-nya kenceng, bisa 90 watt, jadi no problem. Tapi ya, untuk nge-reserve baterai biar nggak rusak, mending kalian beli kipas ya, biar HP-nya nggak cepet panas kalau misal kalian mau main di settingan rata kanan. Kalau misal malas beli kipas ya, main game kayak berat kayak WoW, mendingan di settingan medium atau low aja. Jadi cuma segitu aja. Dan apakah selama gue pakai HP ini ada kelemahan yang gue rasa? Hanya 2 gitu aja. Yang pertama yang pastinya dari panasnya, ini HP memang panas banget sampai uncomfortable. Semoga Xiaomi bisa nge-update somehow biar nggak, at least nggak apa-apa panas tapi jangan sampai nggak enak di tangan gitu. Jadi mungkin dimaksimalin di 44 Celcius tapi masih bisa memaintain performance. Itu kayaknya gue banyak mau, tapi kalau bisa sih insane. Tapi gue sih gak ada komplain sebenarnya, cuma gak enak aja di tangan. Jadi harus pakai alternatif seperti pakai cooling gitu ya, atau pakai casing dengan belakangnya kebuka gitu. Karena frame-nya aja yang gak enak dipegang sih, belakang masih oke. Itu kelemahan pertama. Dan kelemahan kedua untuk HP ini sih dari si OS-nya. Yes, mau gimana lagi, tapi gue memang kurang suka sama HyperOS. Jadi susah untuk dipakai HP utama karena gak se-reliable dan gak se-optimize OS-OS lain, even yang OS pemula sekalipun kayak Infinix. Gue sih lebih prefer itu, gak tau kenapa. Jadi ya, cuma segitu aja untuk kelemahannya sih, gak big deal, gak besar banget, hanya nitpick. Karena memang HP ini tuh menurut gue konklusinya gila banget di value-nya ya.
Yes, gue ngerti kenapa admin Poco songong banget di komen. Gue masih nggak suka attitude kayak gitu, tapi ya memang HP ini sih insane banget di harga 5 jutaan. Performanya kenceng, displaynya absolutely amazing, speakernya jauh lebih bagus dari iQOO Neo 10, build quality jauh lebih bagus dari iQOO Neo 10, sayangnya dia hanya kalah di kamera sedikit dan kalah di OS, yang OS menurut gue sih itu big deal. Tapi overall gue sih rekomend banget kalau misalnya kalian suka atau nggak apa-apa sama HyperOS, ini menurut gue one of the best HP gaming di harga 5 jutaan. Malah ini dari semua F-series ini paling mature ya dari build dan teman-teman. So, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi, dan juga kalau wallpaper gue bakal taruh juga di deskripsi. Cuma segitu aja video reviewnya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah. Selama gue pakai ini sih gue sangat satisfied banget. Thank you for watching, ketemu lagi minggu depan untuk video HP lainnya. Bye.